Hai, kenalin, aku Gali Pamungkas dengan NIM V8424033 dari program studi Diploma 4 Pemasaran Digital Universitas 11 Maret Angkatan 2024. Di mana kali ini aku mau membahas mengenai branding praktis atau praktik merek yang akan kubagi menjadi 2 poin utama, yaitu yang pertama mengenai analisis, persepsi, dan perspektif Genza terhadap brand Dagadu, yaitu brand fashion yang berasal dari Yogyakarta. Dan yang kedua adalah pentingnya brand ekuitas dalam bidang pemasaran. So, mari kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai analisis, persepsi, dan perspektif Genza terhadap brand Dagadu. Proses awal penelitian dimulai dengan melakukan mini research tentang brand fashion yang ada di Indonesia, baik brand lokal maupun brand internasional sebagai pesaing dari Dagadu. Data yang digunakan adalah secondary data yang dihimpun dari informasi yang tersedia di internet. Setelah mengumpulkan beberapa brand fashion yang ada di Indonesia, setelahnya data-data tersebut dikuras hingga tersisa 9 brand sebagai pesaing dari Dagadu. Brand-brand tersebut adalah H&M, Uniqlo, Zara, The Executive, 3 Second, Erigo, Matahari Department Store, Ramayana, dan juga Jogger. Selanjutnya, proses mini research dilanjutkan dengan melakukan perbandingan berbagai aspek antara Dagadu dengan brand fashion yang lain melalui pengisian form yang melibatkan seluruh mahasiswa pemasaran digital Universitas 11 Maret. Aspek yang diteliti mencakup kualitas produk, harga, desain dan tren, kenyamanan, pelayanan pelanggan, lokasi dan aksesibilitas, hingga reputasi brand dari berbagai merek tersebut. Teknik yang digunakan dalam analisis ini ada 3, yaitu yang pertama, multidimensional scaling analysis, yang bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen atau pasar terhadap kemiripan brand Dagadu dengan brand fashion yang lain. Yang kedua adalah Principal Component Analysis atau PCA, yang bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen atau pasar terhadap berbagai aspek dari tren dari brand Dagadu dengan brand fashion yang lain. Yang ketiga adalah Conjoint Analysis, yaitu bertujuan untuk mengetahui preferensi konsumen atau pasar terhadap produk pakaian Dagadu. Nah, dari analisis tersebut, kita jadi tahu bahwa kombinasi produk pakaian yang paling disukai oleh konsumen atau kita semuanya adalah dengan warna yang gelap, desain sablon, material berbahan tebal, dan desain yang polos atau minimalis. Selanjutnya, mari kita membahas poin yang kedua, yaitu bagaimana brand ekuitas itu penting dalam bidang pemasaran. Dalam pembahasan mengenai pentingnya brand ekuitas dalam bidang pemasaran ini, ada 6 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, definisi merek berdasarkan customer. Yang kedua, melihat merek dari perspektif hukum. Yang ketiga, merek sebagai nama yang mempengaruhi pembeli. Yang keempat, definisi brand ekuitas. Yang kelima, dari awareness menjadi nilai finansial merek. Yang keenam, bagaimana merek bisa menciptakan nilai bagi konsumen. Yang pertama, yaitu definisi merek berdasarkan customer. Menurut definisi klasik dari Keller, tahun 1998, brand adalah sekumpulan asosiasi mental yang dimiliki oleh konsumen dan memberikan nilai tambah terhadap persepsi mereka kepada suatu produk atau layanan. Artinya, brand bukan sekedar nama, logo, atau ikon visual, melainkan mencakup semua kesan, emosi, pengalaman, dan apa yang diingat konsumen ketika mengingat brand tersebut. Dengan demikian, kekuatan sebuah brand terletak pada bagaimana ia diingat dan dirasakan langsung oleh konsumennya. Brand juga termasuk aset tidak terwujud atau intangible, seperti halnya database. Brand merupakan aset bersyarat karena memberikan manfaat dan nilai finansial. Yang kedua, melihat merek dari perspektif hukum. Secara hukum internasional, terdapat definisi yang disepakati untuk merek, yaitu sebuah tanda atau sekumpulan tanda yang mengidentifikasi asal suatu produk atau layanan dan membedakannya dari pesaing. Salah satu poin penting dalam definisi hukum ini adalah bahwa merek dagang memiliki tanggal lahir, yaitu tanggal pendaftarannya secara resmi kepada pihak berwajib. Sehari itu, merek dianggap sebagai milik atau aset hukum yang dilindungi dari pelanggaran hak cipta dan pemalsuan. Hak atas merek bisa hilang jika tidak dijaga atau diperpanjang secara hukum. Salah satu penyebab umum hilangnya hak merek adalah degenerasi, yaitu ketika nama merek yang awalnya unik menjadi istilah umum di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya yaitu Magicom untuk produk rice cooker, Aqua untuk produk air mineral, dan Sanyo untuk pompa air. Yang ketiga adalah merek sebagai nama yang mempengaruhi pembeli. Artinya,
Nama yang memiliki kekuatan itu dapat mempengaruhi pembeli. Semakin tinggi kekuatan yang dimiliki, semakin tinggi juga nama tersebut ketika diingat dan dilihat. Seperti kita ketika masuk ke dalam sport store, kita melihat sepatu Mizuno, Nike, Asics, itu rasanya jauh lebih wah daripada kita melihat sepatu seperti Ortus, Mills, dan Specs. Nama yang baik tentu akan sangat membantu. Nah, nama yang baik itu seperti apa? Nama yang baik adalah nama yang mudah diucapkan di seluruh dunia dan secara spontan dapat membangkitkan kesan yang atau ingatan positif, seperti 3 Second dan The Executive. Sebuah nama itu bisa menjadi merek jika nama tersebut mudah dikenali, berbeda dengan yang lain, memiliki kesan yang kuat dan mudah dipercaya. Merek akan diakui jika sudah memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar. Untuk mencapai ini, dibutuhkan waktu. Merek brand fashion atau yang bergerak di online shop itu cenderung lebih cepat dibandingkan dengan merek mobil, motor, atau perusahaan yang bergerak di bidang yang besar, seperti bank dan konstruktor. Kekuatan merek ini bisa hilang juga jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun merek ini mungkin masih dikenal, bisa aja merek tersebut tidak lagi mampu mempengaruhi pasar. Yang membuat nama menjadi kuat sebagai merek adalah nama, produk layanan itu sendiri, konsep, dan ditambah seluruh pengalaman konsumen mulai dari harga, tempat, komunikasi, dan interaksi konsumen itu juga. Brand triangle atau segitiga brand. Di paling atas ada brand concept atau value proposition, tangible and intangible. Itu adalah inti dari sebuah merek, yaitu nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Di kiri bawah ada brand name and symbol. Semiotic invariance. Ini adalah identitas visual dari merek tersebut, mulai dari nama, logo, warna, icon, dan elemen tetap lainnya. Di kiri bawah ada product or service experience, yaitu merujuk kepada pengalaman nyata konsumen ketika menggunakan produk atau layanan brand tersebut. Segitiga merek membantu menyusun masalah-masalah utama dalam manajemen merek. Segitiga merek atau brand triangle membantu kita memahami dan mengelola berbagai aspek penting dalam manajemen merek. Seperti konsep yang dipilih itu menyangkut identitas dan posisi merek. Kemudian bagaimana konsep merek diwujudkan dalam produk, layanan, dan tempatnya. Ini berkaitan dengan perluasan atau pengembangan merek, atau bisa disebut brand extension atau brand stretch. Kemudian, bagaimana produk atau layanan dikenali? Apakah lewat nama, merek, atau hanya logo seperti yang dilakukan Nike sekarang? Apakah organisasi perlu membuat versi logo atau nama yang berbeda untuk membedakan jenis produk atau layanan mereka? Seperti Gojek membedakan nama untuk layanan mereka, yaitu GoSend, GoFood, dan GoCar. Ini berkaitan dengan variasi semiotik atau simbolik. Kemudian, nama atau icon apa yang dipilih untuk menyampaikan konsep secara internasional. Kemudian, seberapa sering simbol merek perlu diubah, diperbarui, atau dimodernisasi. Kemudian, perlukah nama merek diubah? Kemudian, dalam konteks internasionalisasi, apakah yang perlu diseragamkan di seluruh dunia atau disesuaikan dengan culture masing-masing negara? Manajemen merek adalah tentang membangun kekuatan tersebut, yaitu dengan membuat konsep merek semakin dikenal, semakin banyak dibeli, dan semakin banyak dibagikan. Yang keempat adalah definisi brand ekuitas. Menurut definisi resmi dari Marketing Science, Leutheser tahun 1988, ekuitas merek adalah sekumpulan asosiasi dan perilaku dari pelanggan, anggota saluran distribusi, dan perusahaan induk terhadap suatu merek yang memungkinkan merek tersebut menghasilkan volume penjualan atau keuntungan lebih besar dibandingkan jika tidak menggunakan nama merek tersebut. Artinya apa? Artinya brand ekuitas atau brand equity adalah nilai tambah yang dimiliki suatu produk atau layanan karena kekuatan mereknya. Jika tanpa nama merek tersebut, penjualannya akan lebih rendah. Maka merek tersebut memiliki ekuitas. Komponen dalam brand ekuitas yaitu brand awareness, brand association, perceived quality, brand experience, brand preference, dan brand loyalty. Yang kelima adalah dari awareness atau kesadaran menjadi nilai finansial merek.
Aset merek atau brand aset, tingkat awareness, citra merek, jenis hubungan dengan konsumen, reputasi brand, logo, slogan, dan hak paten lainnya merupakan sumber kekuatan yang membuat merek tersebut menjadi berharga dan menonjol. Kekuatan merek atau brand strength merujuk kepada kondisi kekuatan merek pada waktu tertentu yang dihasilkan dari aset merek tersebut di dalam lingkungan pasar yang kompetitif. Ini disebut sebagai hasil dari brand equity atau brand ekuitas. Kekuatan ini biasanya diukur dengan indikator perilaku seperti pangsa pasar atau market share, kepemimpinan pasar atau market leadership, tingkat loyalitas pelanggan atau loyalty rates, harga premium atau price premium jika strategi harga yang lebih tinggi berhasil diterapkan. Nilai merek atau brand value ini adalah kemampuan sebuah merek untuk menghasilkan keuntungan. Karakteristik merek yang kuat menurut survei DDB, survei terhadap direktur pemasaran oleh agensi DDB merujuk karakteristik penting dari merek yang kuat. Yang pertama, kesadaran merek, brand awareness 65%. Yang kedua, kekuatan positioning dan citra merek 39%. Yang ketiga, tingkat pengenalan elemen visual merek, logo, kemasan, dan lain-lain 36%. Yang keempat, otoritas dan loyalitas konsumen terhadap merek 24%. 4 indikator utama aset merek, yaitu aided brand awareness, apakah merek dikenal saat disebutkan. Kemudian, spontaneous brand awareness, apakah merek langsung terlintas di benak saat kategori disebutkan. Kemudian, evoked set atau consideration set, apakah merek termasuk dalam daftar pendek merek yang dipertimbangkan untuk dibeli. Kemudian, merek dikonsumsi atau tidak. Contoh studi kasus brand X perbandingan di Jepang dan Meksiko. Hasil survei terhadap brand X menunjukkan perbedaan signifikan antara dua negara. Aided awareness di Jepang 99%, di Meksiko 97%. Unaided awareness di Jepang 48%, di Meksiko 85%. Evoked set di Jepang 24%, di Meksiko 74%. Pernah dikonsumsi di Jepang 5%, di Meksiko 40%. Yang keenam, bagaimana merek menciptakan nilai bagi konsumen. Merek tidak selalu penting dalam semua pasar, atau merek tidak selalu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Merek mengurangi risiko yang dirasakan. Merek hadir untuk membantu konsumen merasa lebih aman terhadap produk. Risiko makin besar jika harga tinggi atau produk tahan lama. Konsumen lebih berhati-hati saat membeli barang mahal atau tahan lama, sehingga peran merek menjadi penting dalam mengurangi kecemasan. Contohnya, kita tidak akan cemas ketika ingin membeli tas mahal seperti Hermes, karena kita tahu value atau nilai, termasuk kualitas dan kepuasan dan lain-lain yang ada sebanding dengan harganya. Identitas sosial dan merek. Sebagai makhluk sosial, manusia menilai dirinya dari pilihan yang diambil, termasuk merek yang digunakan. Resiko dalam makanan. Karena makanan masuk dalam tubuh, ada risiko bawaan fungsi merek adalah untuk mengurangi kekhawatiran tersebut. Contohnya, ketika kita mau membeli susu, kita akan cenderung memilih susu yang bermerek seperti Ultramilk. Kita tidak akan terlalu merasa khawatir karena merasa bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi dalam tubuh kita. Bagaimana kesadaran merek menjadi nilai? Kesadaran merek memberi rasa aman. Saat banyak orang mengenal suatu merek, ini menciptakan efek kolektif yang meyakinkan individu. Kesadaran merek berkorelasi tinggi dengan atribut tertentu, seperti kualitas, kepercayaan, keandalan, harga yang sepadan, aksesibilitas, dan gaya tradisional. Namun, tidak terkorelasi dengan aspek seperti inovasi atau gaya. Untuk atribut seperti inovasi, gaya superior, atau daya tarik, mereka harus membuktikan sendiri tanpa bantuan dari sekedar popularitas. Dari 2 poin pembahasan utama yang sudah kita bahas, kita jadi tahu bahwa belajar praktik merek itu sangat penting. Karena agar kita tahu bahwa merek menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan, loyalitas, dan juga keunggulan bersaing di pasar. Tanpa strategi merek yang jelas, sulit bagi suatu bisnis untuk tumbuh
dan bertahan dalam persaingan jangka panjang.